Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi.
karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang merendahkan diri akan ditinggikan. Setiap pendidik atau pengajar akan berupaya mengajarkan kebenaran. Apalagi jika yang diajarkan adalah sabda Tuhan, seperti yang diwahyukan kepada Musa. Kritik Yesus terhadap para pemuka Yahudi zamannya ialah bahwa kendati mereka mengajarkan kebenaran ilahi, hidup mereka sendiri tidak benar, sehingga hanya ajaran merekalah yang patut diteladani. Kita semua pernah bersekolah dan mengenal sosok guru yang baik. Guru tidak disebut baik kalau hanya bercerita tentang dirinya atau hal tidak jelas tanpa mengajarkan apa yang harus diajarkan. Menurut Yesus, para guru Yahudi mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di zaman kita, semoga semua guru sungguh menjadi pembebas bagi para muridnya. Kalau toh murid dibebani sesuatu, semoga alasannya dapat dipertanggungjawabkan. Semoga setiap guru, pemimpin, dan gembala memiliki sikap solider dan dari situ melihat ke arah mana menuntun kawanannya. Di zaman susah akibat pandemi dan perang ini, di mana sumber-sumber daya alam semakin menipis, ketika berkumpul untuk sabda dan ekaristi, semoga umat dicerahkan, disegarkan, dan dikuatkan untuk terus berjuang dan maju. Ketika datang kepada Tuhan, semoga umat mengalami kesembuhan jasmani dan rohani. Hati yang sembuh dan diberkati, niscaya akan meneruskan berkat yang diterimanya kepada orang-orang lain. Saudara-saudariku terkasih, kritik lain dari Yesus terhadap para guru Yahudi ialah bahwa mereka mencari pengakuan dan pujian manusia. Kini, bahkan orang biasa tahu bahwa yang patut dipuji hanyalah Tuhan. Manusia sehebat apapun punya kekurangan, dan karena itu perlu bekerja sama dengan orang lain dengan sikap hormat dan rendah hati. Kita pergi ke gereja bukan untuk pameran busana atau mode. Kalau ada petugas misa tidak tampil prima hari ini, tidak usah dongkol supaya kebaktian kita tidak usah terganggu. Kita semua sedang belajar menjadi pelayan Tuhan dan sesama yang tulus dan rendah hati.
mengikuti jalan Yesus yang wafat di salib. Semoga kita mampu meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Semoga demikian. Amin.